Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu mengenai aneka benda di sekitarku. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar kita. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada benda yang berukuran kecil. Ayo coba kalian perhatikan benda di sekitar kalian, bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Pasti benda-benda yang ada di sekitar kita itu memiliki bentuk, warna, dan ukurannya yang berbeda-beda. Benda-benda di sekitar kita, apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Coba dapatkah kalian melihat perbedaannya? Nah, benda di sekitar kita itu ada benda hidup dan benda mati. Contoh benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh dari benda mati yaitu gelas, buku, batu, dan lain sebagainya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan menempati massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, dan tumbuhan, batu itu menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya itu termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Apakah itu juga termasuk benda? Benar, cahaya dan panas itu bukan termasuk benda. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Cahaya dan panas itu tidak dapat ditimbang. Nah, di sini kita akan mengamati gambar-gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita akan melingkari mana gambar yang termasuk benda dan bukan termasuk benda. Di sini, apakah panas api unggun itu termasuk benda? Untuk panas api unggunnya sendiri itu bukan termasuk benda. Minyak goreng termasuk benda? Ya, minyak goreng itu termasuk benda. Lalu cahaya lampu, apakah itu termasuk benda? Cahaya lampu itu bukan termasuk benda. Ember termasuk benda atau bukan? Ya, ember itu termasuk benda. Es ini termasuk benda. Balon, apakah termasuk benda atau bukan? Ya, termasuk benda. Kalau suara? Ya, suara bukan benda, karena suara itu tidak menempati ruang dan tidak bisa ditimbang. Radio termasuk benda atau bukan? Ya, termasuk benda. Hewan? Ya, termasuk benda hidup. Kalian sudah dapat membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Perhatikanlah benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda itu memiliki bentuk, warna, dan ukurannya sendiri. Lalu seperti apa ya? Kelompok benda itu dan benda-benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu bisa warna, bentuk, ukuran, wujud, dan lain sebagainya. Nah, ukuran itu adalah ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Benda-benda di sekitar kita juga mempunyai beragam bentuk. Perhatikan benda-benda berikut ini. Benda-benda berikut ini ada bola, prisma, bentuknya itu bermacam-macam.
Lalu, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan gambar di bawah ini. Benda di sekitar kita ini memiliki warna, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, dan lain sebagainya. Perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kalian bisa mengelompokkan benda-benda di sekitarmu berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, di sini Ibu mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan warnanya, yaitu Ibu memilih warna putih. Yang kedua itu berdasarkan bentuknya, lingkaran. Ada jam dinding, ada bola, ada logam, dan lain sebagainya. Lalu kelompok yang ketiga berdasarkan ukurannya. Ibu memilih ukuran yang besar. Kalian bisa memilih yang ukuran kecil, dan di sini ada lemari, meja, kursi, rak buku, dan perhatikan. Baik anak-anak, kalian telah mempelajari berbagai jenis sifat fisik benda. Selanjutnya kita melengkapi tabel berikut ini. Di sini ada benda yang termasuk benda hidup dan benda mati. Lalu berdasarkan sifat fisiknya, benda itu berdasarkan ukurannya dan berdasarkan warnanya. Lalu berdasarkan cirinya, benda itu mempunyai massa, mempunyai berat, dan bisa ditimbang. Setiap alat ukur itu mempunyai satuan. Penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang. Perhatikan. Alat ukur panjang ini biasanya satuannya yaitu cm. Cm itu singkatan dari cm. Jadi, penggaris ini menggunakan satuan ukur cm. Coba kalian amati penggaris kalian. Apa satuan yang ada di dalam penggaris kalian? Satuan panjangnya, perhatikan, lihat. Untuk mengingat satuan panjang ini, kalian bisa bernyanyi. Caranya itu seperti ini ya. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili, meter, kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan mili, meter. Nah, itu cara menghafalkan satuan panjang. Tentukan hasil pengukuran pada benda-benda di bawah ini. Ini adalah sebuah penggaris. Lihat, di ujung dari benda ini harus dari angka 0 jika kalian ingin mengukur. Nah, setelah itu kalian lihat ujung lainnya itu terletak di angka berapa. Nah, di sini lurus di angka 3. Coba silahkan kalian perhatikan gambar ini. Wah, kalian hebat. Benda dapat dibuat dari berbagai macam bahan. Ada benda yang terbuat dari kayu, batu, besi, kaca, dan lain sebagainya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai musik ritmis. Apa itu musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak punya nada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Nah, perhatikan contoh alat musik ritmis ini. Ada gendang, ada tamborin, ada gengel, dan lain sebagainya.
Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk menghasilkan irama lagu atau irama nada. Mari kita berlatih membuat pola irama. Caranya itu dengan menggunakan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Nah, di sini perhatikan pola. Kalau 5 jari diangkat, berarti ketukannya kuat. Kalau 2 jari, berarti ketukannya sedang. Dan kalau 1 jari, berarti ketukannya pelan. Coba silahkan kalian contohkan. Ya, bagus sekali. Kalian bisa praktekkan ya, silahkan. Gunakan benda di sekitar kalian untuk dapat menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan dari tema 3 subtema 1, yaitu mengenai aneka benda di sekitarku. Semoga kalian semua memahami dan mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.